Nah, sekarang kita lihat teorema limit fungsi trigonometri. Yang pertama nanti itu teorema limit fungsi trigonometrinya. Yang pertama, limit dari sinus T untuk T mendekati C sama nanti nilainya dengan sinus C. Kemudian yang kedua, limit dari kosinus T untuk T mendekati C nanti sama nilainya dengan kosinus C. Yang ketiga, limit dari tangent T untuk T mendekati C itu nanti sama dengan tangent C. Begitu juga dengan yang keempat, limit dari kotangent T untuk T mendekati C itu nanti sama nilainya dengan kotangent C. Kemudian yang kelima, limit dari sekant T untuk T mendekati C sama nanti nilainya dengan sekant C. Kemudian yang keenam, limit dari kosekant T untuk T mendekati C itu nanti sama dengan kosekant C. Jadi kalau kita perhatikan untuk teorema limit fungsi yang trigonometri yang pertama, dia hanya kita substitusikan saja nilai T dengan C. Nah, sekarang kita lihat yang kedua, yaitu teorema limit trigonometri khusus. Nah, ini nanti terdiri dari yang pertama, limit dari X per sinus X untuk X mendekati 0 sama nanti nilainya dengan limit dari sinus X per X untuk X mendekati 0 sama juga nilainya dengan 1. Kemudian yang kedua, limit dari tangent X per X untuk X mendekati 0 sama nanti nilainya dengan limit X per tangent X untuk X mendekati 0 sama juga nilainya dengan 1. Kemudian kita lihat lagi yang ketiga. Yang ketiga, limit dari AX per sin BX untuk X mendekati 0 sama nanti nilainya dengan limit dari sin AX per BX untuk X mendekati 0 itu sama nilainya dengan A per B. Kemudian yang keempat, limit dari AX per tangent BX untuk X mendekati 0 sama nanti nilainya dengan limit dari tangent AX per BX untuk X mendekati 0 sama nilainya dengan A per B. Kemudian yang kelima, limit dari sin AX per sin BX untuk X mendekati 0 sama nanti nilainya dengan limit dari tangent AX per tangent BX untuk X mendekati 0 sama nilainya dengan A per B. Kemudian kita lihat yang keenam, limit dari sin AX per tan BX untuk X mendekati 0 sama nanti nilainya dengan limit dari tangent AX per sin BX untuk X mendekati 0 sama juga nilainya dengan A per B. Kemudian yang ketujuh, nah ini limit dari cos X untuk X mendekati 0 sama dengan 1. Kemudian yang kedelapan, limit dari 1 per cos X untuk X mendekati 0 nilainya juga sama dengan 1. Kemudian yang kesembilan, limit dari sin fx, di mana fx itu adalah fungsi ya. Jadi kita ulangi, limit dari sin fx dibagi dengan fx untuk x mendekati a sama nanti nilainya dengan limit dari fungsi fx per sin fx untuk x mendekati a sama nilainya dengan 1. Kemudian yang 10 yang terakhir, limit dari tangent fx dibagi dengan fx untuk x mendekati a sama nanti nilainya dengan limit dari fx per tangent fx untuk x mendekati a sama dengan 1.